Selamat datang kembali di channel Putra Ritoyan. Kembali pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi dari video sebelumnya. Nah, disarankan untuk teman-teman yang baru pertama kali menonton video ini, harap menonton video sebelumnya agar materi yang disampaikan pada video ini bisa lebih dipahami. Hasil akhir dari project yang nanti akan kita buat tampilannya seperti ini, terdiri dari halaman home yang sudah kita desain, kemudian ada surat keluar, surat masuk, dan juga ada menu pengguna. Nah, harap disimak video ini baik-baik. Nah, seperti yang saya sampaikan atau saya janjikan pada video sebelumnya, kita akan membuat menu login atau form login untuk masuk ke dalam sistem ini. Nah, yang pertama-tama yang perlu kita lakukan, kita harus mengaktifkan web servernya terlebih dahulu. Nah, web server yang saya gunakan di sini adalah versi 3.2.4. Nanti bisa di-download pada link deskripsi video ini. Nah, kemudian kita juga harus mengaktifkan kembali atau membuka kembali project yang kita buat sebelumnya. Nah, berarti kita harus membuka file PHP Red. Nah, di sini saya akan membuka PHP Red Classic saya kembali ya. Nah, setelah itu silahkan pilih Open Project. Nah, kemudian cari nama project yang sudah kita simpan sebelumnya, yaitu APK Surat Masuk, Surat Keluar. Pilih saja Open. Nah, kemudian akan secara otomatis ditampilkan komponen-komponen project yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sebelumnya itu kita sudah membuat tabel surat keluar dan juga tabel surat masuk beserta interface-nya yang secara otomatis disajikan pada aplikasi ini. Nah, karena kita akan membuat form login atau menu login, berarti kita harus membuat tabel baru. Nah, untuk menambahkan tabel baru pada PHP Red ini, silakan pilih menu Manage Database Table. Nah, icon yang ini ya, klik saja. Nah, kemudian pilih Add Table. Nah, kemudian nama tabelnya silahkan kita buat menjadi admin atau pengguna saja ya. Nah, seperti ini. Untuk field yang pertama, kita buat saja di sini ID. Kemudian untuk size-nya kita ambil saja 11 dan auto increment-nya harus tetap tercentang seperti ini ya. Dan key tipenya adalah primary. Nah, setelah itu kita tambahkan field baru namanya username. Nah, untuk size-nya, ukuran panjang karakternya kita buat saja 50 ya. Nah, setelah itu kita tambahkan field baru namanya password. Kemudian untuk size-nya atau panjang karakternya kita buat saja di sini 255. Nah, setelah username dan password, kita tambahkan field baru ya email. Nah, email ini kita ikuti saja size-nya 255 atau kita buat 50 saja ya. Nah, kemudian setelah email kita boleh tambahkan satu komponen lagi, itu namanya foto. Untuk panjang karakternya 255. Nah, setelah selesai seperti ini, kita pilih save change untuk menyimpan perubahan yang kita lakukan. Nah, seperti ini ya. Sekarang tabel pengguna ya. Nah, di tabel pengguna ini ada beberapa halaman ya atau beberapa tampilan yang perlu kita perhatikan karena tampilan ini sedikit berbeda dengan tampilan pada menu surat keluar dan juga surat masuk. Nah, sekarang kita akan preview terlebih dahulu ya hasilnya. Nah, seperti ini ya hasilnya. Nanti di bagian bawah itu akan ada menu baru yaitu pengguna. Nah, sekarang kita akan coba tambahkan dulu satu pengguna ya untuk user pertamanya.
tambahkan add new pengguna. Nah, kemudian untuk username yang pertama coba kita tambahkan namanya admin ya. Nah, lalu passwordnya admin 123. Nah, konfirmasi passwordnya ya, admin 123. Nah, kemudian untuk emailnya kita buat seperti ini aja, admin@gmail.com. Karena semua komponen ini wajib diisi ya. Lalu kita tambahkan foto, pilih saja fotonya. Saya akan gunakan yang ini saja. Lalu setelah itu pilih submit ya. Nah, sekarang pengguna baru itu sudah ada. Nah, ini sama ya, seperti tampilan surat keluar. Di sini ada view untuk melihat satu record. Kemudian kita juga bisa memperbaharui dan juga bisa menghapus ya. Nah, sekarang kita akan perbaiki untuk icon di menu pengguna ini. Silahkan ke project menu dan juga surat keluar ini sudah ada ikonnya ya. Sekarang untuk pengguna ini kita akan tambahkan ya. Klik saja pick, kemudian di sini kita cari icon user. Oke, user ya. Seperti ini, oke. Sekarang kita akan refresh hasilnya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang agar pada saat pertama kali aplikasi ini dijalankan, itu muncul halaman login. Silakan kita pilih menu authentication atau autentikasi. Diklik saja ya. Seperti ini. Nah, kemudian untuk select login kita pilih table pengguna. Nah, kemudian untuk username fieldnya silakan pilih username dan password fieldnya silakan pilih password. User ID fieldnya silakan pilih ID, kemudian email fieldnya silakan pilih email, kemudian profil foto silakan pilih foto. Nah, kemudian pilih button OK ya, klik seperti ini. Nah, lalu setelah itu kita reload change atau kita refresh halaman ini. Nah, perhatikan sekarang untuk bisa masuk ke halaman aplikasi surat masuk atau surat keluar, kita harus login terlebih dahulu. Masukkan username yang telah kita buat sebelumnya. Username-nya adalah admin. Nah, kemudian passwordnya itu adalah admin 123. Klik saja login. Sekarang kita sudah masuk ke dalam sistem. Nah, seperti ini ya untuk membuat menu login di PHP Red ya. Nah, begitu sangat mudah, kita tidak perlu harus menuliskan baris program yang panjang atau baris program yang membuat kita kesulitan. Hanya dengan menggunakan menu yang tersedia di sini, kita sudah bisa membuat menu login. Nah, sekarang kita akan melihat tampilan aplikasi ini di browser ya. Nah, kalau di browser seperti ini. Kemudian kita akan memperbaharui tampilan aplikasi ini ya. Contohnya misalkan di bagian judul ya, di bagian judul program di sini kan bertuliskan APK surat masuk, surat keluar. Kemudian di sini ada juga dashboard. Nah, setelah itu kita akan memperbarui tampilan ini supaya tidak terlihat kosong ya. Nah, untuk itu silakan kita kembali ke aplikasi PHP Red. Setelah itu pilih Page, kemudian pilih Page Design, klik saja. Nah, kemudian yang akan kita perbarui itu adalah tampilan Home ya. Nah, tampilan Home yang ini. Nah, pastikan select page-nya kita sudah memilih menu Home. Nah, perhatikan di bagian No Grid dan juga Header ini
Di bagian komponen propertiesnya di sini tertulis dashboard. Di sini dapat kita ganti saja menjadi aplikasi pencatatan ya. Surat. Nah, seperti ini. Lalu kita preview, setelah itu kita reload change seperti ini. Klik saja halaman home-nya dan kita perhatikan aplikasi pencatatan suratnya sudah muncul ya, perubahan yang kita lakukan tadi. Kemudian pada browser juga kita lakukan hal yang sama. Nah, ini juga sama ya, sekarang sudah berubah. Nah, kemudian kita akan tambahkan beberapa komponen lagi ya. Kembali ke halaman page design. Kita akan menambahkan komponen untuk menghitung jumlah data. Arahkan kursor ke bawah ya. Kemudian di sini kita akan mengambil komponen record count ya. Nah, yang pertama kita akan drag saja komponen surat keluar, kita drag di sini. Setelah itu surat masuk, lalu pengguna ya. Nah, kita preview, setelah itu kita pilih reload change apabila tidak terjadi perubahan. Perhatikan di sini di bagian record count-nya. Nanti di bagian ini akan menampilkan berapa data yang masuk. Contohnya di halaman surat keluar, jumlah surat keluar yang masuk saat ini adalah 1. Kemudian untuk surat masuk juga 1 karena memang hanya ada 1 data yang kita masukkan. Nah, di bagian pengguna juga sama, itu hanya 1 karena hanya ada 1 pengguna. Nah, sekarang kita akan coba tambahkan dulu ya, misalkan untuk surat masuk. Kita gunakan browser saja, surat masuk, misalkan saya akan menambahkan 1 data baru. Nomor surat misalkan saya buat seperti ini. Tanggal suratnya, tanggal hari ini ya. Kemudian tanggal diterimanya tanggal hari ini saja, ini untuk contoh. Setelah itu asal surat misalkan Jakarta saja ya. Perihal kerjasama. Lalu saya pilih submit ya. Kalau misalkan ini dimasukkan file juga bisa. Nah, sekarang kita akan kembali ke halaman home. Perhatikan di bagian ini sudah terhitung bahwa data yang masuk itu berjumlah 2. Nah, kalau misalkan kita ingin memperbaharui tampilan daripada record count yang saat ini ditampilkan pada halaman home, kita bisa kembali lagi di halaman page design. Misalkan untuk surat keluarnya, di sini kita akan menggunakan jenis atau display style kelasnya, kita gunakan warning ya, card bego warning tag white ya. Oke, kita preview dulu. Nah, perhatikan sudah berubah ya. Nah, kemudian misalkan yang lain, misalkan surat masuk, kita gunakan yang berbeda. Misalkan yang ini saja. Nah, untuk pengguna, kita coba ya, kita perbaharui. Jangan lupa di preview ya, supaya hasilnya bisa terlihat. Nah, kemudian misalkan kita ingin mengganti icon yang terdapat pada kolom surat keluar, surat masuk, dan pengguna ini bisa kita lakukan di page design juga. Kita mulai dari surat keluar. Nah, pilih ikonnya ya. Misalkan ikonnya kita pilih saja database ya. Kemudian untuk ukurannya kita ambil saja yang ini ya. 2 database ya. Oke. Kemudian surat masuk juga sama. Kita gunakan icon yang sama dan ukuran yang sama. Database ukurannya ini ya. Oke, kemudian pengguna, kita coba cari icon user. Nah, untuk ikonnya atau ukurannya itu adalah 2 ya. Oke,
Sekarang kita akan lihat hasilnya. Nah, sekarang sudah berubah ya. Di bagian browser juga kita akan perbarui. Nah, seperti ini ya, bagaimana cara membuat yang pertama tadi adalah form login. Kita harus membuat atau menambahkan tabel terlebih dahulu. Lalu yang kedua, memperbarui tampilan halaman home atau halaman depan. Sebenarnya masih banyak komponen yang bisa kita pelajari atau yang kita gunakan di sini, misalkan seperti charts, subpage, dan juga menu dan lain-lain di sini ya. Namun pada kesempatan ini saya menggunakan tampilan atau komponen record count saja. Nah, jadi kalau misalkan ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan, silakan tanyakan di kolom komentar pada video ini. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat untuk kita semua.